Halo, jumpa lagi bersama saya Teni di channel Simple Truth. Hari ini saya coba akan membawakan sebuah renungan singkat yang saya beri judul Lupa Diri. Saudara, kalimat lupa diri ini sering kita dengar, ya karena kalimat ini sering ditujukan kepada orang-orang yang tadinya tidak mampu, miskin, menderita, tidak sekolah, bangkrut, sakit, atau kelemahan atau kekurangan-kekurangan lain. Dan satu saat, lewat pertolongan Tuhan, melalui seseorang, orang-orang ini bisa tertolong. Mereka bisa disekolahkan, bahkan sampai tingkat universitas. Jika mereka bangkrut, diberikan modal. Jika mereka sakit, dibawa berobat. Dan lain-lain yang bisa dibantu pada orang-orang tersebut, sehingga mereka, artinya kehidupan mereka berubah, martabat mereka berubah, sehingga mereka boleh dihargai, dihormati, dan mereka bukan lagi sampah masyarakat, tetapi mereka telah diperhitungkan. Nah, kadangkala orang-orang yang ditolong ini, yang mereka telah berhasil, justru mereka dalam hal-hal kecil bisa menyerang kembali orang yang menolong mereka. Dan ini di dunia luar sana kita sudah banyak mendengar, di mana orang-orang yang tadinya tidak berarti setelah ditolong, dibantu, mereka menyerang balik dengan kata-kata kasar, bahkan ada yang menghabisi nyawa orang yang menolong mereka. Nah, ini saya katakan lupa diri. Tadinya kita tidak berguna, miskin, menderita, sakit, bangkrut. Ketika ditolong kita berhasil, kita jadi lupa diri. Nah, saya mau berbicara dalam skop yang lebih kecil lagi di lingkungan kekristenan atau gereja. Banyak kali saya dapati di luar sana lewat media sosial, konten yang saya tonton, ataupun saya bertemu dengan orang-orang secara pribadi, saya melihat bahwa ada banyak orang yang lupa diri, lupa dengan siapa mereka atau atribut yang mereka sandang. Dan biasanya mereka ini adalah pendeta, gembala, aktivis gereja, pengajar, dosen teologi, bahkan orang-orang terhormat di lingkungan gereja. Tetapi perkataan-perkataan mereka, perilaku mereka, saudara, tidak sesuai dengan apa yang mereka sandang sebagai orang Kristen. Kita bisa melihat, saudara, dan pasti saudara juga tahu, di media sosial begitu ramai orang membuat konten, dan di bawah konten itu di Facebook, di Reel, TikTok, Instagram, di bawahnya ada komen-komen, saudara. Di mana komentar-komentar itu ada yang positif, ada yang negatif, tapi kebanyakan negatif. Ada kata-kata maki, bulian, dan kata-kata kasar lainnya, saudara, yang tidak menunjukkan bahwa kita itu pelayan Tuhan atau orang Kristen. Nah, saya pribadi pernah mengalami hal seperti ini, saudara ya. Saya waktu lalu pernah mengomentari, walaupun tidak berkomentar kasar, tetapi kadangkala kita terpancing emosi, kita bisa berkata-kata yang jauh di luar kontrol. Akhirnya, saudara, hati nurani saya berbicara, mengingatkan saya bahwa ini tidak pantas. Kamu siapa? Kamu kan pelayan Tuhan. Kenapa kamu harus berkata demikian? Nah, bukan berarti kita tidak pernah salah, tetapi mari kita mau terus berubah, saudara, menyadari diri bahwa siapa kita, sehingga kita tidak berbuat atau bertindak di luar kehendak Tuhan. Itulah sebabnya nurani kita harus dilatih setajam-tajamnya, sehingga kepekaan terhadap hal-hal di luar kehendak Tuhan boleh kita atasi. Nah, saya pribadi pernah juga berkata-kata yang salah, sebenarnya perkataan yang biasa saja, bukan kata-kata yang di luar kehendak Tuhan, tetapi
cucu saya yang masih kecil, dia tahu saya pelayan Tuhan, dia berkata, "Opa, kok pendeta berkata demikian?" Nah, ini saya jadi malu, saudara ya. Kadangkala juga orang di sekitar kita, anak kecil bisa berbicara, dan saya percaya itu kehendak Tuhan bagi kita, supaya kita bisa meluruskan jalan kita, perkataan bahasa kita. Nah, ini saudara yang terjadi hari-hari ini semakin ramai di media sosial. Orang membuat konten untuk membidat-bidatkan, menyalahkan, menyesat-nyesatkan orang. Siapa kita, saudara ya? Kita harus tahu diri. Jangan lupa diri juga, saudara ya. Kita jangan lupa diri bahwa kita itu pelayan, kita orang Kristen, kita orang yang dihormati, dicontohi, diteladankan oleh orang lain. Nah, kenapa kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan? Saudara, mari kita coba membaca suatu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus 4 ayat 16, kata Rasul Paulus, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku." Dan dalam Filipi 3 ayat 17 dikatakan, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu." Saudara, ini luar biasa. Rasul Paulus berkata dalam satu kalimat atau dalam satu ayat ini, "Ikutilah teladanku." Saudara, seperti mereka yang hidup sama seperti kami. Jadi ada orang-orang yang meneladani Rasul Paulus. Nah, saudara, Rasul Paulus tahu setelah dia bertobat, dia tahu siapa dirinya supaya boleh menjadi berkat. Maka kita tahu bersama Rasul Paulus ini salah satu rasul yang luar biasa yang telah memberkati banyak orang, saudara. Karena perilaku teladannya benar-benar menjadi berkat. Bahkan dia rela mati untuk sesuatu yang dia pahami tentang kebenaran. Nah, kita, saudara, diingatkan hari ini agar kita tahu diri, jangan lupa diri, saudara ya. Ada istilah kacang lupa akan kulitnya. Artinya tadinya kita miskin, menderita, tidak dihargai, dibuang sampah, bangkrut dan lain-lain. Tetapi setelah kita berhasil, kita lupa diri. Nah, ini biasanya terjadi kepada orang-orang Kristen. Di sisi lain, ketika kita ditolong oleh Tuhan dari masalah apapun, setelah kita keluar dari masalah, di pertengahan jalan kita berubah, kita tidak setia lagi. Nah, kita lupa diri. Nah, di sisi lain bicara tentang lupa diri, kita harus tahu diri, saudara ya. Kita ditebus oleh darah Yesus. Kita tadinya bangsa kafir, oleh darah Yesus kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita dicangkokkan kepada zaitun yang asli, supaya kita boleh layak masuk dalam kerajaan sorga. Mari, saudara, kita melihat lagi diri kita sendiri, siapa kita ini di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi teladan, menjadi saksi. Sebagai orang Kristen, ya harus bersinar di dalam kegelapan dunia ini. Bagaimana mungkin kita dapat memberi teladan kepada orang lain kalau perkataan kita yang kotor, sikap kita yang jahat? Saudara, bagaimana mungkin orang lain bisa tertarik dengan kekristenan atau apa yang kita percayai, saudara, hari-hari ini? Orang akan berkata sama saja, saudara, dengan orang yang lain. Jadi, saudara, mari kita mau berubah. Kita harus lebih teliti lagi, lebih spesifikasi lagi dalam perjalanan ini. Sebagai orang percaya, kita harus tahu diri benar-benar bahwa siapa kita dan di mana tempat kita menempatkan diri, ya harus menyesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita layak menjadi berkat, menjadi saksi seperti apa yang Tuhan mau, supaya kita boleh menjadi terang dunia. Mari, saudara, kita mau bertobat. Ini bukan cuma saudara, tapi saya juga perlu meneliti, melihat setiap hari gerakan hidup saya, perilaku saya, pikiran, perasaan saya bahkan. Sebab Alkitab berkata bahwa
Hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Itu dalam Filipi 2 ayat 5 kalau tidak salah. Jadi kita harus memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus, sehingga kita lolos dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya mari kita lebih teliti lagi. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati saudara. Haleluya. Amin. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru.